Nih guys, kalau kalian punya sayur sawi segede gini, mending dimasak ini aja yuk. Langkah pertama, kita potong-potong sayur sawinya. Setelah itu aku bakalan potong-potong juga kurang lebih 3 buah wortel. Untuk potongannya boleh bebas sesuai selera ya guys. Nah setelah itu aku bakalan potong-potong jamur kancing. Biar lebih enak, di sini aku bakal tambahkan bakso Kensler Singles. Pertama kalian sobek ujungnya kayak gini. Setelah itu kita keluarkan baksonya satu persatu pelan-pelan ya guys, biar baksonya nggak loncat. Kalau semua bakso Kensler Singlesnya udah dikeluarkan, langkah berikutnya kita potong tipis-tipis Kensler Singlesnya seperti ini ya guys. Kalau udah, kemudian kita sisihkan, lalu tumis bawang merah, diaduk-aduk sampai harum. Kalau sudah tercium harum, sekarang aku tambahkan bawang putih yang dicincang kasar sambil diaduk-aduk sampai tercampur, lalu masukkan wortel yang sudah dicuci bersih. Dan kalau dirasa wortelnya udah agak empuk, sekarang kita tambahkan jamur kancingnya, kemudian kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau jamur kancingnya dirasa udah agak mateng, sekarang kita tambahkan sayur sawi putihnya sambil diaduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu aku bakal tambahkan bakso Kensler Singles. Kalian tahu nggak sih guys, kalau bakso Kensler Singles itu baksonya garing dan berdaging banget loh. Dan pastinya cocok banget nih buat campuran tumisan sayur kayak gini. Nah kalau semuanya sudah tercampur kayak gini, sekarang aku bakal tambahkan bawang daun sambil diaduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata dan matang. Kalau dirasa udah mateng, tinggal ditaruh di piring. Capcay Kensler Singlesnya siap disajikan nih guys. Gak kalah enak sama menu yang satu ini guys. Pertama kita tumis bawang merah, diaduk-aduk sampai harum. Kalau dirasa udah harum, sekarang kita tambahkan bawang bombay dan juga bawang putih sambil diaduk-aduk sampai tercampur. Biar lebih segar, aku bakal tambahkan cabai merah. Setelah itu kita aduk sampai merata, lalu kita tuang buncis yang sudah dipotong-potong. Kemudian tambahkan bakso Kensler Singlesnya sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan saus tiram, secukupnya garam, penyedap rasa, dan juga sedikit air. Kalau udah, tinggal kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan bumbunya meresap. Dan kalau dirasa udah mateng, tinggal kita angkat, kemudian taruh di piring guys. Yuhu, tumis buncis Kensler Singlesnya siap disajikan nih guys. Yang pastinya ini super yummy loh. Untuk menu selanjutnya, di sini aku bakal pecahkan kurang lebih sekitar 4 butir telur. Kemudian kita masak sambil diorak-arik sampai semua telurnya matang ya guys. Nah kalau udah, sekarang aku bakal tumis bawang putih, tambahkan juga bawang merah. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bawangnya tercium harum. Kalau udah harum, tambahkan cabai merah dan juga cabai rawit sambil diaduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tuang bakso Kensler Singlesnya. Oh iya, kalian tahu nggak sih guys, kalau bakso Kensler Singles itu bakso siap makan pertama di Indonesia loh. Nah kalau sudah ditambahkan bumbu, tinggal kita tambahkan daun bawang. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan matang. Kalau udah matang, orak-arik Kensler Singlesnya siap disajikan nih guys. Udah scroll banyak nih, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Jangan lupa follow resep inspirasi DBM untuk menu yang lainnya ya. Hah? Es krim bisa digoreng? Penasaran kan? Simak terus videonya ya. Pertama kita siapkan sosis Kensler Singles yang rasa original. Aku buka kemasannya, tinggal disobek aja dan kita keluarin pelan-pelan ya. Aku potong sosisnya jadi 4 bagian, lalu di kedua sisinya aku kerat 2 gitu. Nah ini udah jadi, aku mau potong-potong bawang bombay miring seperti itu ya. Aku siapkan saus sambal, saus tomat, saus tiram, minyak wijen, kecap asin. Kita aduk semuanya sampai merata. Aku siapkan pan, tambahin minyak, masukin bawang putih dan bawang bombay, tunggu sampai harum, kita masukkan sosis Kensler Singlesnya. Kita aduk-aduk sampai sosisnya mekar gitu ya guys. Kalau udah mekar, aku tambahin saus yang udah dibikin tadi. Aduk-aduk, tambahkan air sedikit ya. Nah karena sosis Kensler Singles ini udah enak banget, aku tambahin merica sama penyedap sedikit aja. Masukin daun bawang, kita aduk-aduk. Sosis asam manis udah jadi guys. Kita coba ya, ini enak banget loh. Lanjut guys ke kreasi sosis yang kedua. Aku rebus 2 keping mie, kita tunggu sampai matang ya. Nah kalau udah, tinggal kita tiriskan. Lanjut aku potong-potong sosis Kensler Singlesnya dibagi 2 aja ya. Nah kalau udah, aku mau gulung-gulung sosisnya pakai mie. Nah kita lakuin sampai sosisnya habis ya guys. Kalau udah, siapkan minyak untuk menggorengnya. Nah kita goreng aja semuanya ya guys. Kita tunggu sampai garing dan sosisnya mekar kayak gini guys. Kalau udah golden brown kayak gini, tinggal kita angkat. Cemilannya udah jadi guys, wajib coba ya. Ini enak banget loh.
Lanjut ke kreasi yang ketiga, aku mau bikin sostel bentuk es krim. Pertama aku cincang sosisnya sampai bentuk kecil kayak gini ya. Nah, karena ada mie sisa, aku tambahin telur, bawang daun, penyedap, dan lada. Kalau udah, kita masukkan ke dalam cetakan es krim dan kita kukus selama 10-15 menit aja ya. Kalau udah, tinggal kita tusuk-tusuk pakai gagang es krim guys, biar gampang buat ngeluarinnya. Sosis Kangler Singles ini sosis yang siap makan. Terdapat 4 varian rasa, original, hot, keju, dan bentuk mini guys. Nah, ini udah bisa dikeluarin dari cetakan ya. Lanjut kita goreng aja sampai golden brown. Nah, es krim sostelnya udah jadi guys. Tinggal kita tambahin saus sambal. Udah nge-scroll banyak nih. Yuk bangun lakuin sesuatu yang lain. Follow juga resep inspirasi DBM untuk mengetahui resep yang lainnya. Hai guys, kalian penasaran banget gak sih sama menu jelly yang kali ini? Kalian wajib banget tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Pertama-tama aku siapin Nutrijel yogurt yang rasa blackcurrant. Terus aku kasih gula pasir secukupnya aja dan aku aduk-aduk sampai dengan mendidih kayak gini. Oh iya guys, Nutrijel mengandung tinggi kalsium, vitamin D, dan serat pangan. Sehingga selain sehat, Nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus, serta dapat memperlancar BAB. Dan ternyata sumber sistem kekebalan tubuh kita 80% diatur di sistem pencernaan loh. Jadi kalau sistem pencernaan baik, maka segala macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus tentunya tidak mudah menyerang. Bagi orang-orang yang suka konstipasi seperti ibu hamil, Nutrijel sangat cocok untuk dikonsumsi loh. Selain itu, Nutrijel juga bagus untuk menurunkan berat badan, sehingga yang mau diet tinggal diganti gula yang ditambahkan dengan gula jagung atau gula diet. Sehingga jangan lupa stok ya guys, Nutrijel kaya serat, kaya manfaat. Hai guys, jadi hari ini tuh mamaku lagi berulang tahun. Aku mau bikin kue dari Nutrijel loh guys. Nah, pertama-tama aku tuangkan Nutrijel plain ke dalam wajan dan aku masukkan air sekitar 750 ml. Lalu aku mau tambahin gula dan susu kental manis. Kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Kalau udah kayak gini, tinggal kita matikan kompornya dan kita masukkan ke dalam cetakan. Kita tunggu sampai gelnya dingin. Nah, sambil nunggu aku mau potong-potong buah yang super duper segar. Aku pakai buah raspberry, kiwi, anggur, dan jeruk. Nah guys, aku mau kasih tahu cara ngupas kiwi yang super duper gampang loh. Nah, caranya kita buang ujungnya, lalu kita belah buahnya. Nah, kulitnya kita pakai ujung sendok ya. Kita putar seperti ini sampai si kulitnya lepas loh guys. Gampang banget kan? Nah, kalau udah aku potong-potong buah kiwinya. Nah, BTW ini kiwinya kematangan guys. Nah, kalau udah aku potong-potong juga buah anggur dibelah kayak gitu ya guys. Lanjut aku mau kupas buah jeruk. Nah, kalau jeruk kayak gini aja ya guys. Kalau udah tinggal kita belah-belah jelly yang putih tadi. Nah, kalau udah tinggal kita bukain dan kita masukkan buah-buahnya ke dalam sela-sela jelly guys. Nah, buahnya kita campur rata ya guys. Kalau udah aku mau siapin Nutrijel rasa plain. Nah, ini kita buat aja jelly yang bening guys, supaya si buahnya itu set. Kalau udah, tinggal kita tuangkan ke dalam cetakan yang tadi, kita saring ya guys. Nah, ini supaya nggak ada yang ngegumpal gitu. Nah, kalau udah aku mau timpa lagi pakai jelly yang warna putih. BTW ini jellynya udah set ya. Aku mau timpah lagi juga pakai Nutrijel rasa coklat guys. Nah, kita aduk-aduk sampai rata kayak gini. Kalau udah mendidih, langsung aja kita matiin kompornya dan kita tuangkan ke dalam cetakan yang tadi guys. Kita tunggu dingin ya. Ini dia jelinya udah jadi guys. Super duper cantik ya. Cocok banget buat dikasih ke orang tersayang, apalagi di hari yang spesial ini. Udah nge-scroll banyak nih, yuk bangun lakuin sesuatu yang lain. Follow juga resep inspirasi DBM ya guys. Biar makin disayang sama mama mertua, kali ini aku bakalan bikin menu kesukaannya mama mertua. Langkah pertama, kita fry terlebih dahulu bawang merahnya sampai benar-benar mateng ya guys.
Nah, kalau dirasa udah mateng, kita angkat kemudian kita kupas kulitnya. Langkah berikutnya kita pecahkan kurang lebih sekitar 5 butir telur, tambahkan sedikit garam, setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah, langkah berikutnya kita masak telurnya, tuang ke dalam pan, setelah itu kita masak sambil diorak-arik sampai telurnya matang seperti ini ya guys. Kalau telurnya udah matang, sekarang kita tambahkan bawang putih yang sudah dicincang, lalu tambahkan juga cabai rawit domba. Kalau semua bumbunya sudah tercampur merata, sekarang kita tambahkan bawang merah yang sudah dikupas kulitnya. Tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu jangan lupa tambahkan penyedap rasa, garam, sedikit air, dan juga daun kemangi ya guys. Kalau udah, ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya benar-benar tercampur merata dan bumbunya meresap. Udah scroll banyak nih. Yuk bangun, kita lakuin sesuatu yang lain. Follow resep inspirasi DBM untuk menu yang lainnya ya. Apaan tuh? Kok gemoy banget? Dan tahu nggak sih, bikin cemilan ini tuh bener-bener habis dalam waktu sekejap sama anak-anak. Bahan-bahannya juga gampang banget, jadi yuk sama-sama kita bikin menu yang satu ini. Pertama-tama aku mau potong-potong dulu bawang daun. Aku pakai 1 ikat bawang daun ya, terus aku iris-irisnya tipis kayak gini. Di sini aku juga mau pakai 2 buah sosis Kanzler Singles. Terus ini sosisnya mau aku potong kotak kecil-kecil. Oh iya, aturan sosis Kanzler Singles di DBM itu maksimal 1 piece per hari, tapi karena ini aku mau buat anak-anak juga, jadi aku pakai 2 piece ya guys. Lanjut, aku mau bersihkan dulu kulit wortel kayak gini, terus wortelnya mau aku potong-potong sama bentuknya kayak sosis yang tadi, kotak kecil-kecil. Sekarang aku mau pecahin 1 kg telur. Untuk telurnya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja ya. Ini aku pakai banyak karena mau buat banyak orang. Terus aku tambahin bawang daun yang tadi udah dipotong-potong, irisan wortel dan juga potongan sosis Kanzler Singles. Terus untuk bumbunya di sini aku mau pakai kaldu bubuk, lada bubuk dan sedikit MSG. Ini tinggal dikocok aja semuanya sampai kecampur merata. Kalau udah merata, aku nggak pakai cetakan apapun. Di sini aku mau pakai plastik es mambo aja. Aku tarik, terus ujungnya aku ikat kayak gini. Tinggal tuangin aja adonan telur ke dalam plastik dan ujungnya juga nanti diikat lagi ya guys. Untuk step by stepnya kalian tinggal lihat aja tutorial ini ya. Nah, setelah jadi kayak gini, ini tinggal direbus aja, tapi direbusnya pastikan di air yang belum mendidih, karena kalau udah mendidih nanti plastiknya meleleh guys. Kalau dirasa udah matang kayak gini, ini tinggal diangkat aja dan tunggu dingin, baru kalian potong-potongin plastiknya. Setelah itu, ini tinggal ditusuk-tusuk aja pakai tusukan sate dan dilepas-lepasin plastiknya. Ini udah mateng dan siap dimakan, tapi aku mau goreng dulu biar rasanya lebih enak gitu loh. Ini digorengnya pakai sedikit minyak aja, jangan lupa dibolak-balik sampai seluruh permukaannya tuh matang dan kecoklatan kayak gini. Kalau udah, ini tinggal disajikan sama saus atau mayones sesuai dengan selera kalian. Selamat mencoba resepnya dan jangan lupa follow @resepinspirasi_dbm buat resep-resep menarik lainnya. Ini anak-anak pasti suka banget loh guys. Hai guys, bikin telur gulung yuk. Dijamin telur gulungnya makin enak karena pakai bakso Kanzler Singles. Bakso siap makan pertama di Indonesia loh. Dalam 1 bungkus kayak gini terdapat 4 buah bakso. Cara bukanya gampang banget, tinggal sobek di bagian sisinya ya. Aku mau tusuk baksonya pakai tusuk sate kayak gini guys. Nah, udah semua, aku mau siapin 2 butir telur. Kita ceplokin ke dalam wadah. Nah, kalau udah aku mau tambahin penyedap dan merica ya. Aku mau pindahin ke dalam botol kayak gini. Lanjut aku mau masukin ke dalam minyak yang panas. Kita gulung-gulung baksonya kayak gini guys. Fix deh, ini jadi telur gulung terenak yang pernah aku coba. Nah, lanjut aku mau tambahin saus sambal di atasnya. Mari kita coba. Lanjut ke menu yang kedua, aku bakalan bikin bakso bakar. Buat bumbunya aku cuman pakai mentega, saus sambal, dan kecap.
Nah, langsung aja aku siapin panggangan kayak gini. Aku mau masukin mentega dan kita susun baksonya, guys. Bakso Candler Singles ini garing dan berdaging banget loh, guys. Tanpa dimasak lagi, bakso Candler Singles ini siap makan loh. Apalagi ditambahin bumbu kayak gini, dijamin makin enak. Kita tunggu sampai baksonya berubah warna kayak gini, guys. Nah, ini udah jadi, langsung aja kita coba ya. Wow, bakso bakar ini enak banget loh. Lanjut ke menu yang ketiga, aku bakalan bikin bakso pakai kuah tom yum. Nah, pertama aku mau belah dua kayak gini baksonya. Lalu aku mau tambahin jamur enoki. Tinggal dibukain kayak gitu, guys. Biar makin enak, aku tambahin juga pakcoy. Nah, lanjut aku siapin pan dan aku masukin bumbu tom yum yang udah jadi ya. Kita aduk-aduk lalu kita masukkan air. Nah, kalau udah kita tunggu mendidih dan kita masukkan bakso Candler Singlesnya. Tinggal cemplung aja, guys. Lanjut kita masukin jamur enoki yang udah dicuci ya. Lalu aku masukin juga pakcoy dan aku mau tambahin soun. Aku mau tambahin juga telur ceplok di atasnya. Aku mau ancurin kuning telurnya dulu ya. Bakso kuah tom yumnya udah jadi, guys. Mari kita coba. Udah nge-scroll banyak nih. Yuk bangun lakuin sesuatu yang lain. Follow juga resep inspirasi DBM untuk mengetahui resep yang lainnya ya. Enak banget, guys. Ternyata begini nih caranya goreng telur yang udah direbus supaya nggak meledak-meledak dan hasilnya cantik kayak gini. Minyaknya harus bener-bener banyak dan panas ya. Kalau udah panas baru dimasukin telurnya. Sekarang aku juga mau lanjut potong-potong terong ungu. Terus aku juga mau potong-potong 2 batang bawang daun. Untuk potongannya aku pengen berjarak-jarak kayak gini nih. Terus aku mau lanjut juga iris-iris tomat merah. Setelah itu aku mau rebus cabai merah keriting dan cabai merah besar. Cabainya ini direbus sampai bener-bener layu dan matang. Kalau udah matang langsung aja diangkat dan tiriskan. Lanjut yuk, sekarang aku mau geprek 2 batang serai. Aku mau geprek juga lengkuas. Lanjut, aku juga mau geprek jahe. Terus aku mau siapin bumbu-bumbu. Di sini ada bawang merah, terus bawang putih, terus cabai yang tadi udah direbus. Ini semua bahannya mau aku ulek sampai halus. Terus aku tambahin sedikit garam ya. Ini diuleknya sampai bener-bener halus. Nah, kenapa sih di awal tuh cabai merahnya direbus dulu? Ini supaya gampang nguleknya dan hasil warna merahnya tuh bener-bener cantik kayak gini. Nah, bumbunya kalau udah halus kayak gini siap dipakai ya, guys. Sekarang aku mau tumis nih bawang bombay yang sebelumnya udah diiris-iris sampai wangi. Kalau udah mulai wangi, masukin bumbu yang tadi udah dihaluskan. Diaduk-aduk sampai semuanya bener-bener wangi dan matang ya. Jadi kuncinya masak enak ini bumbunya harus bener-bener matang ya, guys. Terus tambahin juga serai yang udah digeprek, lengkuas yang udah digeprek, dan jahe yang udah digeprek. Terus aku mau masukin 2 lembar daun salam. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semua aroma dari bumbunya ini bener-bener keluar. Kalau udah, masukin secukupnya air. Untuk takaran bumbu dan air kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Terus kalau airnya udah mulai mendidih baru masukin bumbu. Di sini bumbunya aku cuma pakai kaldu bubuk dan micin aja. Terus diaduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa kalau dirasa rasanya udah pas. Sekarang masukin potongan tomat dan juga terong. Ini terongnya setelah dipotong-potong tadi tuh aku cuci bersih dan aku rendam pakai air garam. Terus tinggal dicampurin aja nih sama bumbunya sampai meresap. Kalau terongnya dirasa udah layu dan meresap, sekarang waktunya masukin telur yang sebelumnya udah digoreng. Ini menunya udah hampir jadi, tinggal semua bahan dan bumbu diaduk-aduk sampai merata dan meresap. Menu ini bener-bener favorit aku banget. Hayo yang dari tadi udah scroll banyak, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain. Dan jangan lupa follow @resepinspirasi DBM buat resep-resep menarik lainnya. Selamat mencoba resep telur baladonya ya, guys.
Hari ini aku mau bikin menu yang spesial banget nih, yang disukain sama mertua. Nah, ini telurnya aku mau pisahin dulu dari kuning dan putih telurnya ya. Ini aku pakai serok kayak gini biar putih telurnya langsung turun ke bawah atau masukkan ke dalam wadah yang besar. Setelah itu putih telurnya aku mau tambahin juga garam, kemudian ada micin dan kaldu bubuk. Setelah itu diaduk-aduk ya. Ini diaduk sampai semuanya tercampur. Kemudian kuning telurnya kita masukkan ke dalam putih telur, lalu kita kocok sampai semuanya tercampur merata. Nah, selanjutnya siapkan minyak, lalu kita masukkan deh adonan telurnya, tambahkan juga daun bawang. Nah, kalau udah aku mau balik dulu pelan-pelan ya. Setelah itu aku mau potong beberapa bagian. Di sini aku potong 4 bagian. Selanjutnya aku masukkan bawang putih, bawang merah, kemudian merica, tambahkan juga pala, tambahkan garam sedikit, lalu bumbunya kita ulek. Nah, di sini bumbunya diulek sampai benar-benar halus. Nah, aku teksturnya seperti ini ya halusnya. Setelah itu masukkan ke dalam wadah dulu. Lalu aku mau siapkan minyak panas, lalu kita tumis deh bumbu tadi. Ditumis-tumis sampai wangi dan matang. Kalau udah aku mau tambahkan sekitar 100-100 ml air. Nah, kalau udah tambahkan jahe yang udah dikeprek, garam, micin, dan kaldu bubuk. Lalu diaduk-aduk ya. Selanjutnya aku mau masukkan kangkung. Ini kangkungnya udah dicuci bersih dan dipotek-potekin. Jangan lupa diaduk-aduk. Nah, di sini aku mau tambahkan juga cabai merah yang udah dipotong-potong. Diaduk-aduk lagi, tunggu sampai layu ya. Nah, di sini ada cabai merah, lalu aku mau potong-potong kecil aja cabai merahnya. Nah, kalau udah dipotong cabai merahnya, sekarang tinggal cabai hijau aku mau potong juga. Selanjutnya ini ada terasi, kita goreng di minyak panas. Lanjut, cabai merah yang udah dipotong tadi kita masukkan, kemudian cabai hijau tadi juga kita masukkan. Lalu diaduk-aduk, tunggu sampai setengah layu. Kalau udah aku mau tambahkan juga garam dan diaduk-aduk lagi sampai matang. Ini namanya sambal uyah tabiah khas Bali. Yuk bangun, lakukan sesuatu yang lain bermanfaatnya. Jangan lupa follow resep inspirasi DEBM. Semoga bermanfaat.